Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuliani Taufik, guru geografi di SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan membuat indeks kinerja individu bulan September terkait pemecahan masalah yang dihadapi pada mata pelajaran geografi yang saya ampu. Ya, adapun permasalahan yang akan saya angkat kali ini terkait masih banyak ya siswa yang kadang pada jam pelajaran kita tapi ternyata masih mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain. Gimana nih Bapak Ibu Guru? Kesel nggak? Sebel nggak? Kalau saya sih iya. Nah, permasalahan masih adanya siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain padahal sudah masuk ke jam pelajaran saya kadang membuat kita kesal. Apalagi kita sudah mempersiapkan materi dan bahan ajar serta beberapa skenario pembelajaran yang menurut kita sudah menarik. Tapi ternyata masih ada beberapa siswa yang malah mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Entah itu tugas mata pelajaran di sebelumnya atau tugas mata pelajaran pada mata pelajaran sesudah mata pelajaran kita. Pusing ya? Jadi maksudnya ada siswa yang mengerjakan tugas padahal jam sebelumnya sudah selesai, sudah berganti jam ke jam pelajarannya kita. Atau siswa tersebut masih mengerjakan PR karena sesudah pelajaran kita itu ada pelajaran lain. Jadi kadang siswa pun menganggap suatu pelajaran itu ada yang lebih penting dibanding pelajaran yang lainnya. Padahal kita merasa semua mata pelajaran itu penting. Ya, akar permasalahan tersebut saya pikir berawal dari siswa itu sendiri, bukan karena kita guru pun yang memang kurang menarik mengajarkan. Bisa jadi sih itu juga. Cuman maksudnya kadang akar permasalahan itu berasal dari siswa di mana siswa tidak bisa memanajemen waktunya, tidak disiplin dalam mengerjakan tugasnya, sehingga kadang mereka keteteran untuk menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Padahal kalau mereka disiplin pada tugas dan disiplin sesuai dengan waktu pengerjaan tugas, maka tidak akan mereka mengerjakan tugas pada jam mata pelajaran yang lain, karena tentu saja beban mereka akan semakin bertambah kalau mereka semakin banyak menumpuk tugas, menunda-nunda untuk segera menyelesaikan tugas mereka. Ya, adapun alternatif solusi yang saya lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, yang pertama adalah saya datangi anak tersebut. Saya coba membicarakannya baik-baik. Saya coba menegur anak tersebut langsung. Ya, saya tanya kenapa masih mengerjakan apa, kenapa masih mengerjakan mata pelajaran itu padahal sekarang sudah masuk ke pelajaran saya. Saya tanya apakah memang dia tidak berminat dengan mata pelajaran saya atau memang dianya sendiri penyebab permasalahannya. Ya tadi karena dia sendiri belum bisa untuk disiplin dalam membagi waktunya. Nah, yang kedua sudah saya tanya apa dan kenapa, saya juga mulai menyuruh anak tersebut untuk stop. Ya, baik, kita fokus perhatiannya pada mata pelajaran geografi yang sekarang akan dibahas. Jadi kita tidak lagi marah-marah, tidak lagi menegur seperti itu, tapi kita bicara dengan baik-baik. Nah, sesudah kita menyuruh semua anak untuk kembali menutup mata pelajaran yang sebelumnya atau mata pelajaran lain selain mata pelajaran kita, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat konsentrasi, ya. Jadi memfokuskan konsentrasi peserta didik, misalnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi atau bisa juga melalui permainan-permainan seperti halnya games pada Kahoot gitu kan, menggunakan kuisis dan sebagainya. Biasanya kalau game pertamanya itu ada hadiah, malah siswa jauh lebih menarik. Nah, setelah melakukan tadi game atau pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa bisa fokus ke pelajaran kita bisa mulai menjelaskan materi mata pelajaran kita. Tentu saja supaya siswa lebih fokus pada mata pelajaran kita pun harus menggunakan metode dan media yang beragam. Tentu saja kita pun harus mengkoordinir semua gaya belajar murid. Misalnya kita menyiapkan media ajar video, kita menyiapkan media ajar gambar, kita menyediakan bahan ajar berupa bacaan untuk mengakomodir siswa-siswa dengan
gaya belajar yang berbeda. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan contoh-contoh yang memang kekinian atau yang memang sesuai dengan usia mereka. Misalnya dengan gaya bahasa yang mudah mereka pahami. Misalnya nih, dalam mata pelajaran geografi, saat saya menjelaskan tentang siklus hujan yang cukup lumayan memusingkan mungkin ya apabila harus mereka baca atau melihat video, kita bisa memberikan pemahaman dengan bahasa kekinian. Misalnya, siklus hujan itu adalah siklus gagal move on, di mana air laut dia saat pergi berevaporasi, berkumpul di awan, dia akan turun lagi, balik lagi airnya ke laut meskipun dia harus melalui beberapa fase, baik itu siklus pendek, siklus sedang, ataupun siklus panjang. Nah, biasanya siklus gagal move on ini jauh lebih mudah diingat oleh siswa. Jadi pada saat nanti kita bertanya siklus hujan itu yang seperti apa, maka mereka akan lebih cepat menangkapnya. Mereka masih lebih bisa untuk menyampaikan menurut pendapat mereka. Ya, setelah saya mencoba beberapa alternatif solusi yang tadi saya sebutkan, dan ternyata saya pikir itu sangat efektif untuk mata pelajaran saya, di mana setelah itu tidak ada lagi siswa yang masih mengerjakan tugas mata pelajaran lain di mata pelajaran kita. Dan mata pelajaran kita pun menjadi mata pelajaran yang sangat dirindukan dan ditunggu-tunggu sama anak-anak gitu. Jadi kita sebagai guru zaman now ya, guru zaman sekarang, kita harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Ya, kita tidak harus lagi menjadi guru yang killer, guru yang menakutkan, tapi kita harus bisa menjadi guru yang menyenangkan, dan kita pun harus bisa membuat alternatif solusi gimana caranya siswa supaya tertarik pada mata pelajaran kita. Nah, mungkin sekian tips-tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, lestari bumiku, geografi di hatiku.